Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai kas dan setara kas, mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Isakin Musaka, NIM 23505100082, Prodi Akuntansi Syariah, YN. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Apa itu kas dan akuntan bank? Kas adalah jumlah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, baik dalam bentuk uang kertas, logam, atau saldo di kas kecil yang siap digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Sedangkan bank adalah saldo simpanan perusahaan di bank dalam bentuk rekening giro atau tabungan yang bisa digunakan untuk transaksi melalui cek, transfer, atau instrumen pembayaran lainnya. Jadi bedanya, kas ini semua uang yang dimiliki oleh perusahaan, baik uangnya itu wujud atau tidak wujud seperti di dalam bank atau lainnya. Tapi bank itu simpanan perusahaan yang disimpan melalui rekening. Jadi itu bedanya. Selanjutnya yaitu apa itu setara kas menurut SAK ETA. SAK ETA itu panjangan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Etas tanpa Akuntabilitas Publik. Setara kas menurut SAK ETA, setara kas adalah investasi yang bersifat sangat likuid dan berjangka pendek dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Jadi setara kas ini jangkanya pendek dan sifatnya liquid. Maksudnya sifat yang ukuran seberapa cepat dan mudah suatu aset dapat diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Maka dalam konteks keuangan, likuiditas ini sangat penting bagi individu dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti utang dan biaya operasional. Kemudian selanjutnya yaitu apa saja yang tidak termasuk kas menurut akuntan perpajakan. Ada 3 kas yang tidak termasuk kas menurut akuntan perpajakan. Yang pertama yaitu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Kemudian surat berharga yang tidak dapat segera dicairkan. Kemudian aset yang tidak liquid atau tidak dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Jadi aset yang tidak bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari ini tidak bisa dianggap sebagai kas menurut akuntan perpajakan. Kemudian soal selanjutnya yaitu apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO automatic rollover, ini apakah kita memberikan sebagai setara kas? Berikan alasan Anda. Deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan memiliki ARO atau automatic rollover, biasanya kita memberikan sebagai setara kas karena hal ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan dapat dicairkan dalam waktu yang sangat singkat meskipun diatur di perpanjangan secara otomatis. Jadi deposito apa sih itu deposito? Deposito adalah produk penyimpanan uang di bank dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi bisa sebulan, 2 bulan. Nah, kalau ARO ini tersedia opsi perpanjangan secara otomatis. Jadi tadi kan deposito ini dikasih jangka waktu tertentu. Nah, karena deposito ini memiliki ARO, maka bisa diperpanjang secara otomatis. Kemudian soal selanjutnya yaitu apa sih perbedaan kas kecil dengan kas besar? Kas kecil ini adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin dan kecil yang tidak memerlukan pencatatan formal, seperti uang tunai untuk pembelian barang kecil atau biaya administrasi harian. Sedangkan kas besar adalah uang tunai yang tersedia dalam jumlah yang cukup besar untuk operasi bisnis yang lebih besar dan sering dipantau atau dicatat lebih formal. Perbedaan yang menonjol pada kas kecil dan kas besar ini adalah yang pertama pada jumlah dananya. Jumlah dana kas kecil tentu lebih kecil daripada kas besar. Kemudian tujuan dari adanya kas tersebut. Yang tujuan dari kas kecil ini untuk operasional sehari-hari. Tapi untuk kas besar ini untuk transaksi yang lebih besar seperti pembayaran gaji, karyawan, pelunasan utang dan lain-lainnya. Yang perbedaan yang ketiga yaitu dari metode pencatatannya. Tadi sudah dijelaskan metode pencatatan yang dari kas kecil ini menggunakan metode yang lebih sederhana, yaitu metode fluktuasi atau dana tetap. Tapi kalau di kas besar ini metode pencatatannya ini lebih kompleks dan dapat dilakukan melalui sistem rekonsiliasi bank, di mana pencatatan dilakukan oleh kedua pihak bank, baik bank dan perusahaan. Lanjut kita soal berikutnya. Jelaskan 2 sistem kas kecil yang termasuk pencatatan jurnalnya yang kami ketahui. 2 sistem tersebut yaitu sistem dana tepat dan sistem dana terfluktuasi. Nah, sistem dana tepat ini adalah kas kecil yang ditetapkan dalam jumlah tertentu. Pengeluarannya tidak dicatat langsung, akan tetapi hanya saat pengisian kembali. Untuk sistem dana terfluktuasi adalah setiap transaksi yang dicatat langsung. Ini kebalikannya. Kemudian saldo kas kecilnya berubah.
Untuk prosedur sistem dana tepat ini, yang pertama pembentukan dana kas kecilnya ini, kasir menerima sejumlah uang untuk pengeluaran kecil. Jurnalnya yang kas kecil ini di debit, kemudian kas di kredit. Kemudian pengeluarannya, bukti pengeluaran dikumpulkan atau kwitansi tanpa pencatatan di jurnal. Jadi hanya dalam bentuk kwitansi saja. Untuk pengisian kembalinya, saat dana hampir habis, kasir mengajukan pengisian kembali berdasarkan bukti pengeluaran. Jadi kasir meminta pengisian kembali sebagai bukti pengeluarannya. Untuk jurnalnya yaitu beban ini ditaruh di debit, kemudian kas berada di kredit. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem yang terfluktuasi. Pembentukannya sama seperti impres, tetapi jurnalnya tidak tetap. Jurnalnya kas kecil, pembentukannya kas kecil ini debit, kemudian kas di kredit. Untuk pengeluarannya, setiap pengeluaran dicatat langsung di dalam jurnal. Jadi kalau sistem dana tepat ini tidak dimasukkan ke jurnal, tapi hanya dalam kwitansi. Akan tetapi sistem dana terfluktuasi ini dimasukkan di dalam jurnal. Jurnalnya yaitu beban ditaruh di debit, kas kecil ditaruh kredit. Kemudian ada pengisian kembali. Pengisian kembali ini dilakukan berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo yang diinginkan. Jurnalnya kas kecil di debit, kas di kredit. Maka keduanya ini dapat disimpulkan kedua cara pengelolaan dan pencatatan yang dilakukan oleh kedua sistem tersebut ini berbeda, tergantung pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan dalam menggunakan kas kecil. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan giro menurut peraturan perundang-undangan 131 tahun 2000 KMK 651 atau KMK titik 04 atau 2001. Penghasilan bunga dari deposito, tabungan, atau giro dikenakan pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh bank. Tarif pajak yang dikenakan atas bunga dari deposito, tabungan, atau giro adalah 220% dari jumlah bunga yang diterima. Pajak ini bersifat final sehingga nasabah tidak perlu melaporkan atau membayar pajak lagi. Jadi penghasilan bunga dari deposito, tabungan, dan giro ini pajaknya ini dipotong langsung oleh bank. Dan tarifnya itu sebanyak 20% dari total bunga yang diterima. Dan pengecualian ada beberapa pengecualian pajak. Bunga dari deposito atau tabungan dengan jumlah simpanan yang tidak melebihi 7,5 juta tidak dikenakan pajak. Jadi jika simpanannya tidak melebihi 7,5 juta ini tidak perlu membayar pajak. Nah, sedangkan orang pribadi dengan penghasilan tahunan di bawah PTKP dapat mengajukan permohonan kembali untuk pengembalian pajak yang telah dipotong. Dan tadi dijelaskan pajak ini bersifat final. Maka dari itu, penghasilan bunga tidak perlu digabungkan dengan pajak penghasilan tahunan wajib pajak. Next, kita ke soal yang berikutnya. Jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal menu menyetor dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 KMK 51 KMK titik 04 2001. Ini kewajiban pajak bagi pemotong penghasilan dalam hal menu menyetor dan melaporkan PPh. Yang pertama yaitu mengenai memotong PPh. Pemotongan ini tarifnya sebanyak 20% dan bersifat final dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan. Dan dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dan BUT atau Badan Usaha Tetap. Kemudian cara penyetorannya yaitu disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Paling lambat yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Kemudian cara melaporkannya gimana? Melaporkan pemotongan PPh ke kantor pajak melalui SPT. Masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat ini tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah pemotongan. Selanjutnya yaitu pada tanggal 11 September 2011 perusahaan mendepositokan uangnya 5 juta untuk 3 bulan dengan bunga 6%. Nah, bagaimana transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Yang pertama, langkah pertama kita menghitung bunga deposito dulu. Bunga sama dengan jumlah deposito dikali tingkat bunga dikali lama waktu bunga. Nah, tadi jumlah depositonya ini sebesar 5 juta, kemudian dikalikan tingkat bunganya tadi 6%, jadi kemudian dikalikan lama waktu bunga, lama waktunya tadi selama 3 bulan. Jadi 5 juta dikali 6% dikali 3 bagi 12. Maka hasilnya bunganya 5 juta dikali 6%, maka jadinya 0,06%. Lama waktu bunganya 3 bulan, maka bisa dikonversikan menjadi 0,25.
maka hasilnya sebanyak Rp75.000. Jadi transaksi penerimaan bunganya senilai sekian, 75.000. Jurnal untuk pencatatan penerimaan bunganya ini, debit kas atau bank ini, kas atau bank sebanyak 75.000 di debit, pendapatan bunganya di kredit sebanyak 75.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu membayar pengeluaran uang bensin, tol, dan parkir sebesar 625.000. Ini transaksinya bisa dilihat, beban transportasi bensin, bebannya ini debit sebanyak Rp625.000. Kemudian kas kecil di kredit sebanyak Rp625.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 9, membeli materai sebesar Rp300.000. Maka bebannya di kredit, bebannya di debit sebanyak Rp300.000. Kemudian kas kecilnya di kredit sebanyak Rp300.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 11, membayar pengiriman barang sebesar Rp240.000. Keterangannya ini beban pengiriman barang. Debitnya Rp240.000 masuk beban. Kemudian kreditnya berupa kas kecil sejumlah Rp240.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu membayar upah 6 orang pekerja masing-masing sebesar Rp200.000. Mohon maaf, tanggal 13 dulu. Tanggal 13 ini memberi perlengkapan toko sebesar Rp500.000. Jurnalnya, keterangannya, beban, mohon maaf, perlengkapan toko sebanyak Rp560.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu membayar upah 6 orang pekerja masing-masing Rp200.000. Untuk penjurnalannya, keterangannya, beban gaji dan upah 6 orang. Yang tadi per orangnya Rp200.000, jadi 6 kali 200, jadi hasilnya Rp1.200.000. Bebannya di debit, kemudian kreditnya kas kecil sebanyak Rp1.200.000. Kemudian transaksi tanggal 20 Juni. Membayar pengiriman barang sebesar Rp1.500.000. Keterangannya beban pengiriman barang masuk di debit, kreditnya kas kecil sebanyak Rp1.500.000. Kemudian transaksi tanggal 24, membayar pengeluaran untuk bensin dan parkir sebesar Rp400.000. Keterangannya beban transportasi, bensin dan parkir di debit, kemudian kreditnya kas kecil sebanyak Rp400.000. Kemudian tanggal 29 Juli, membayar upah sebanyak 7 orang pekerja masing-masing, upahnya itu Rp700.000. Keterangannya beban gaji dan upah 7 orang. Yang per orangnya itu Rp300.000. Jadi 7 kali Rp300.000, hasilnya itu Rp2.100.000. Ini di debit, kemudian kreditnya ini berupa kas kecil. Maka total pengeluarannya ini sebesar Rp7.400.000 pada bulan Juli 2012. Kemudian kita bahas tentang pengisian kembali pada kas kecil. Kita lihat transaksi tanggal 18, mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo kas kecil tersebut tersisa Rp50.000. Penjualannya kas kecil di debit sebanyak tadi Rp3.500.000 di awal. Kemudian ini diisi kembali. Kemudian tadi sisanya adalah Rp50.000. Maka totalnya ini kas kecil 2 juta di debit, kemudian kasnya sebanyak 2 juta di kredit. Saldo kas kecil dikembalikan ke Rp3.500.000 setelah pengeluaran sampai tanggal 16. Kemudian transaksi tanggal 31 Juli, yaitu pengisian kembali kas kecil. Mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo yang tersisa adalah Rp875.000. Anda diminta membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi ini. Nah, jadi jurnalnya ini pengisian kembali tanggal 31 kas kecil, maka totalnya menjadi Rp3.925.000. Kasnya menjadi Rp3.925.000. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.